Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sahabat Ampun dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kembali lagi di channel Ampu Tutorial. Channelnya tutorial, informasi, dan motivasi. Selalu berusaha berbagi untuk menyenangkan semua hati. Channel Ampu Tutorial kali ini akan membahas kembali soal seleksi akademik atau pretest PPG, kompetensi pedagogik dikaitkan dengan mapel akidah akhlak bagian ketiga. Bisa dikaitkan dengan mapel-mapel yang lainnya ya sahabat, karena fokus dari video ini adalah kompetensi pedagogiknya. Baiklah, kita langsung saja soal yang pertama. Peserta didik yang mempelajari akidah akhlak diharapkan memiliki perubahan perilaku, menambah pengetahuan, dan mencapai tujuan kemanusiaan. Hal ini termasuk kategori teori belajar: A. Behaviorisme, kognitivisme, dan humanisme. B. Kognitivisme, behaviorisme, dan humanisme. C. Humanisme, kognitivisme, dan behaviorisme. D. Behaviorisme, humanisme, dan kognitivisme. E. Kognitivisme, behaviorisme, dan humanisme. Menurut sahabat apa jawabannya? Kata kuncinya adalah perubahan perilaku, menambah pengetahuan, mencapai tujuan kemanusiaan. Perilaku, behaviorisme; pengetahuan, kognitif; kemanusiaan, humanis. Berarti jawabannya adalah ya. Betul sekali. Jawabannya adalah A, sahabat semuanya. Next, soal berikutnya. Peserta didik anak usia SMP dan SMA sudah memiliki kemampuan mengembangkan pemahaman keagamaannya secara mandiri. Oleh karena itu, guru dapat mengembangkan model pembelajaran yang memfasilitasi kemandirian belajar tersebut. Anda sebagai guru, model pembelajaran yang tepat dengan karakteristik keagamaan peserta didik tersebut adalah: A. Pembelajaran kooperatif. B. Pembelajaran berbasis masalah. C. Pembelajaran berbasis proyek. D. Pembelajaran saintifik. E. Pembelajaran discovery. Kata kuncinya adalah mampu mengembangkan pemahaman keagamaan. Mampu mengembangkan, mampu mencari sendiri. Berarti apa sahabat? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah pembelajaran discovery. Discovery itu menggali pengalaman secara mandiri atau pengalaman dari sumber-sumber yang lainnya secara mandiri. Next, soal berikutnya. Pengembangan indikator pembelajaran akidah akhlak yang tepat adalah memenuhi komponen berikut ini. 1. Tujuan pembelajaran. 2. Kompetensi dasar. 3. Standar kompetensi lulusan. 4. Kompetensi inti. 5. Indikator pembelajaran. Urutan logis dalam mengembangkan indikator pembelajaran adalah apa sahabat? Ayo, yang awal dulu. Pasti yang awalnya adalah standar kompetensi lulusan. Nomor 3, paling pertama. Ada lagi? Sudah tidak ada sahabat. Tinggal kita pilih aja yang awalnya nomor 3. Betul sekali. Jawabannya adalah D. 3. Standar kompetensi lulusan. 4. Kompetensi inti, turunan dari SKL ke kompetensi kompetensi inti atau KI, turun lagi ke kompetensi dasar, KD turun ke IPK atau indikator pembelajaran, turun lagi ke tujuan pembelajaran. Next, soal berikutnya. Penyusunan perencanaan pembelajaran akidah akhlak dapat memenuhi minimal komponen sebagai berikut. 1. Tujuan pembelajaran. 2. Materi pembelajaran. 3. Metode pembelajaran. 4. Langkah pembelajaran. 5. Indikator pembelajaran. Urutan logis dalam penyusunan perencanaan pembelajaran akidah akhlak adalah urutan pertamanya dulu apa sahabat? Apa jawabannya? Iya, betul sekali. Urutan pertamanya adalah dari indikator pembelajaran dulu sahabat. Karena di sini tidak ada SKL, tidak ada KI, tidak ada KD. Langsung kita ke indikator. Indikator ke tujuan. Tujuan ke materi. Materi baru ke metode. Metode baru ke langkah pembelajaran. Itu dia sahabat semuanya.
Next soal berikutnya. Mempelajari akidah akhlak membutuhkan model pembelajaran yang variatif, mengingat di antara muatan materinya terdiri dari konsep, prinsip, dan dalil. Jika muatannya demikian, model pembelajaran yang tepat untuk mengajarkan materi konsep, prinsip, dan dalil adalah A. Presentase, diskusi, dan tanya jawab. B. Scientific problem based learning dan inquiry learning. C. Penugasan, mind mapping, dan cooperative learning. D. Jigsaw, project based learning, dan presentasi. E. Scientific, diskusi, dan tanya jawab. Apa sahabat bersahabat? Kata kuncinya materi, konsep, prinsip, dan dalil. Apa jawabannya? Iya, betul sekali. Penugasan, kemudian mind mapping karena ada konsep dan prinsip ya, kemudian cooperative learning, dikooperatifkan, digabungkan, atau didiskusikan. Next soal berikutnya. Tidak ada strategi pembelajaran yang paling efektif, hanya ada strategi pembelajaran yang tepat. Ketepatan memilih strategi pembelajaran ditentukan kedalaman dan keluasan materi ajar akidah akhlak. Apabila dalam satu pembelajaran Anda hendak mengajarkan indikator pembelajaran yang variatif, strategi yang tepat dan efektif adalah memilih A. Strategi pembelajaran jigsaw. B. Strategi pembelajaran tim game turnamen. C. Strategi pembelajaran think, pair, and share. D. Strategi pembelajaran kooperatif script. E. Strategi pembelajaran the power of two. Apa sahabat? Iya, betul sekali. Strategi pembelajaran jigsaw. Ini bisa mengetuk atau menggali kedalaman dan keluasan materi ajar dengan jigsaw. Dengan dibuat per kelompok-kelompok dari kelompok inti menjadi kelompok yang cabang-cabangnya atau khususnya ya sahabat, satu ketuanya dengan beberapa anggotanya. Next soal berikutnya. Terdapat banyak media yang bisa dipilih untuk difungsikan dalam pembelajaran akidah akhlak, sehingga dapat mendukung efektivitas dan proses pembelajaran yang interaktif. Hal yang perlu dipertimbangkan oleh guru dalam pemilihan media yang efektif dan interaktif adalah A. Karakteristik peserta didik. B. Tujuan pembelajaran. C. Kedalaman materi ajar. D. Kemampuan guru. Dan E. Pembelajaran atau waktu pembelajaran. Apa sahabat jawabannya? Iya, betul sekali. Karakteristik peserta didik harus kita perhatikan agar efektif dan pembelajaran bisa interaktif. Next soal berikutnya. Di antara muatan akidah akhlak adalah kisah teladan dari para nabi dan rasul, ashabul kahfi dan khulafaur rasyidin. Anda sebagai guru, rancangan media yang paling efektif untuk mendukung pembelajaran kisah tersebut adalah A. Merancang media interaktif seperti video pembelajaran. B. Merancang media visual seperti gambar. C. Merancang media audio seperti tape recorder. D. Merancang teks buku seperti buku kisah teladan. E. Merancang media manipulatif seperti boneka. Menurut sahabat apa? Muatannya kisah-kisah para rasul atau para nabi atau ashabul kahfi atau cerita orang-orang soleh. Jawabannya adalah iya, betul sekali. Jawabannya adalah merancang media interaktif seperti video pembelajaran dengan tampilkan cerita tadi lebih efektif, lebih efisien, lebih interaktif. Next soal berikutnya. Secara hierarkis, guru dapat menentukan kegiatan pembelajaran akidah akhlak berdasarkan pada pendekatan model, strategi, teknik, dan metode pembelajaran. Urutan logis kegiatan pembelajaran tersebut adalah apa sahabat jawabannya? Ayo, apa? Iya, betul.
Betul sekali, jawabannya adalah model pembelajaran dulu, kemudian merancang pendekatannya, baru strateginya, kemudian metode dan teknik pembelajarannya. Next, soal berikutnya. Penilaian otentik dalam pembelajaran akidah akhlak adalah proses penilaian yang dilakukan secara terpadu dari proses dan hasil belajarnya, baik pencapaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Model penilaian otentik untuk penilaian sikap berakidah akhlak adalah A. Tes, B. Portofolio, C. Observasi, D. Kinerja, praktek. Apa sahabat jawabannya? Sudah pasti tahu dong. Ya, iya, betul sekali. Observasi, karena perpaduan dari hasil proses dan belajarnya, terutama sikap, pengetahuan, dan keterampilan harus observasi. Next, soal berikutnya. Merumuskan masalah dalam PTK, penelitian tindakan kelas, pada pembelajaran akidah akhlak dapat dilakukan guru di antaranya. A. Berdasarkan pengalaman teman. B. Berdasarkan masalah yang ditemukan guru. C. Berdasarkan kesulitan guru dalam mengajar. D. Berdasarkan kesulitan materi akidah akhlak. E. Berdasarkan model pembelajaran yang digunakan. Apa sahabat jawabannya? Betul sekali. Tentunya berdasarkan masalah yang ditemukan guru. Next, soal berikutnya. Kesulitan dalam pembelajaran akidah akhlak diantaranya adalah penanaman kebiasaan berakhlak baik kepada peserta didik. Hal ini disebabkan satu, pembiasaan memerlukan waktu berkelanjutan, dua, waktu belajar yang singkat, tiga, muatan akhlak yang terlalu luas, empat, rendah pemahaman siswa terhadap akhlak baik, lima, rendah model yang dicontohkan oleh guru. Dua penyebab gagalnya pembiasaan akhlak adalah, menurut sahabat apa? Ya, betul sekali. Nomor satu, karena pembiasaan memerlukan waktu berkelanjutan. Nomor lima, rendahnya model yang dicontohkan oleh guru. Next, soal berikutnya. Materi pembelajaran akidah akhlak diantaranya adalah berkaitan dengan keimanan, media yang efektif untuk dimanfaatkan dalam pembelajaran keimanan adalah A. Media visual, B. Media audio, C. Media cetak, D. Media film, E. Media teks. Tentu tahu dong apa jawabannya sahabat? Betul sekali. Media visual. Gambar ya. Next, soal berikutnya. Media yang efektif untuk pembelajaran akidah akhlak adalah media yang memiliki ciri A. Fiksatif, manipulatif, dan distributif. B. Fiksatif, transformatif, dan manipulatif. C. Konfirmatif, fiksatif, dan distributif. D. Auditif, konfirmatif, dan distributif. E. Distributif, konfirmatif, dan visualitatif. Apa sahabat jawabannya? Betul sekali. Fiksatif berbentuk cerita, manipulatif dimanipulasi, distributif mendistribusikan. Next, soal berikutnya. Guru dapat merencanakan pemanfaatan media TIK dalam pembelajaran akidah akhlak dengan efektif apabila memperhatikan A. Karakteristik peserta didik, B. Kompleksitas media didik, C. Kompleksitas materi ajar, D. Fungsi media TIK, E. Manfaat media TIK. Apa sahabat jawabannya? Tahu dong. Betul sekali. Tetap ya, karakteristik peserta didik harus diperhatikan. Demikianlah sahabat ampuh, pembahasan tentang soal seleksi akademik masih kompetensi pedagogik, tapi dikombinasikan dengan mapel akidah akhlak. Semoga bermanfaat, tetap semangat, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.